Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Yuyin Channel. Seperti biasa, kita akan melanjutkan cerita kesayangan kita, Master by Xiaojun. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Waktu berlalu. Setengah tahun telah berlalu sejak kehancuran alam Heavenspan. Langit yang aneh, tanah yang aneh. Kota-kota aneh, orang-orang aneh. Tanah-tanah ini sebenarnya terdiri dari 5 masa tanah besar yang disebut domain abadi. Salah satu dari domain abadi itu puluhan kali lebih besar dari realm Heavenspan atau lebih. Di salah satu dari mereka, di bagian timur domain, adalah pegunungan yang luas berliku yang menyerupai naga yang sedang tidur. Banyak kota dapat dilihat di pegunungan itu, di sekitarnya ada banyak kota. Di salah satu kota itu ada seorang pria muda dengan pakaian putih kusut, dengan wajah kotor dan kotor. Dia tampak tertawa dan bergumam pada dirinya sendiri ketika dia tersandung mabuk di jalan, sebotol alkohol mencengkeram di satu tangan, dari mana dia kadang-kadang mengambil swig panjang. Domain abadi, ya, gumamnya. Dari caranya berjalan dengan susah payah, dia tampak sangat sedih. Saat itu musim gugur, dan angin sepoi-sepoi menyapu pegunungan, membuat dedaunan kuning berdesir di sepanjang jalan. Kota khusus ini tidak terlalu padat penduduknya. Itu terletak di daerah yang relatif terpencil, dan sebagian besar orang-orang di dalamnya menjaga diri mereka sendiri. Karena angin yang begitu dingin, beberapa orang yang berjalan menyusuri jalan semuanya mengenakan pakaian tebal dan hangat dan bergegas ke tempat tujuan secepat mungkin. Jelas, tidak ada yang mau keluar di jalan pada malam yang begitu dingin. Dan siapapun yang harus keluar ingin kembali ke rumah secepat mungkin, ke tempat yang hangat dan ke tempat teman dan keluarga mereka menunggu mereka. Namun, pemuda pemabuk ini sepertinya tidak memiliki konsep rumah. Dia berjalan dengan cara yang tampaknya tanpa tujuan, pandangan kosong di matanya, benar-benar mengabaikan angin yang menggigit. Dia tampaknya tidak keberatan dengan angin sama sekali, dan pada kenyataannya, itu cocok dengan kesepian di hatinya. Saat dia berjalan sepanjang malam, dia tampak sangat melankolis. Daun-daun kuning yang rapuh melayang di udara di sekitarnya, dan mereka tampaknya telah menemukan roh yang baik dalam dirinya yang tidak ingin mereka tinggalkan. Domain abadi. Siapa yang peduli? Aroma alkohol mengepung pemuda itu ketika dia terhuyung-huyung maju, mengangkat kendi untuk minum lagi. Namun, pada saat itu, dia menyadari bahwa kendi itu kosong. Mengutuk, dia mengangkatnya dan sedikit bergoyang untuk mendapatkan sisa yang tersisa. Setelah menelannya, dia memukul bibirnya. Ketika cahaya kuning malam bersinar di matanya yang lesu, itu mengungkapkan kepahitan dan kehilangan yang terkandung jauh di dalam. Keluar dari minuman keras lagi. Setidaknya alkohol di dunia ini adalah hal yang baik. Sambil menundukkan kepalanya, dia mulai bergumam tidak jelas ketika dia tersandung ke arah kedai yang sering dia kunjungi. Satu-satunya perusahaannya adalah angin musim gugur yang menggigit. Kedai tidak terlalu jauh, tetapi pemuda itu hampir tampak berjalan melalui air setinggi lutut saat ia berjalan. Butuh waktu yang ia butuhkan untuk membakar dupa sebelum ia mencapai tujuannya. Pada saat itu, tidak banyak matahari terbenam yang kuning. Dia mendorong pintu terbuka dan meluncur masuk, secara bersamaan membiarkan hembusan angin dingin masuk bersamanya. Hanya ada sekitar 7 atau 8 meja di kedai minuman, tetapi semuanya penuh. Bahkan kursi acak yang tidak terpasang ke meja memiliki orang-orang di dalamnya. Ada beberapa anak muda yang hadir, berlarian di antara meja-meja bermain sementara orang tua mereka duduk mengobrol dan minum. Tidak banyak yang bisa dilakukan di kota terpencil ini, dan karena itu, kedai minuman ini, yang menjual minuman keras Drunken Immortal, telah lama menjadi pusat kegiatan. Disinilah orang-orang bertukar gosip lokal, desas-desus tentang orang-orang kaya di kota, dan bahkan cerita tentang makhluk abadi. Kadang-kadang, orang mabuk dan mengatakan rahasia mereka dengan keras, yang menyebabkan banyak tawa dari rekan-rekan mereka. Bagi sebagian besar orang di kota, hiburan terbesar mereka adalah datang ke kedai ini dan menikmati kebersamaan satu sama lain. Begitu pemuda itu masuk, beberapa pengunjung tetap menunjuk ke arahnya dan terkekeh. Ya, kalau bukan cendekia Bai. Hei, penjaga toko, sepertinya kamu punya satu lagi yang terpikat pada Drunken Immortal. Mengingat betapa mabuknya para lelaki itu, sulit dikatakan apakah mereka ramah atau tidak. Tidak ada seorang pun di kota yang mengenal pemuda ini, tetapi pengunjung tetap di kedai itu mengenalinya. Dia muncul entah dari mana beberapa bulan sebelumnya. Dia tidak pernah berbicara dengan siapapun, dan bahkan tidak ada yang tahu namanya. Namun, dia jelas berbeda dari penduduk kota yang agak kasar dan tidak berpendidikan. Dia mengenakan jubah putih panjang, dan sepertinya berkubang dalam kesedihan dan kesakitan. Tidak ada yang melakukan apapun untuk mencegah spekulasi tentang siapa sebenarnya dia. Dia tampak seperti seorang sarjana, khususnya tipe yang baru lulus ujian sarjana tingkat kota. Karena jubah putih yang dipakainya, orang-orang memanggilnya Cendekia Bai. Cendekia Bai pasti gagal dalam ujian kekaisaran, dan tidak punya wajah untuk pulang. Itu sebabnya dia mabuk sepanjang waktu.
Tidak, dengarkan aku. Keluarga Cendekia Bai semua meninggal, dan kemudian dia dirampok oleh bandit. Rasa sakit dari semua yang dia lalui adalah mengapa dia terlihat sangat tertekan. Kerumunan orang di kedai telah memperhatikan seberapa sering dia datang untuk membeli alkohol di kedai, dan mengingat betapa sedihnya dia, mereka tidak bisa tidak menghela nafas dan muncul dengan berbagai tebakan tentang masa lalunya. Pemuda itu bisa mendengar banyak dari apa yang dikatakan tentang dia, tetapi tampaknya tidak peduli. Dia terhuyung-huyung ke konter, meletakkan kendi alkohol ke bawah, dan kemudian berbicara dengan suara yang agak tidak koheren. Kendi lain, penjaga toko. Mabuk abadi. Drunken Immortal Anda ini bagus. Penjaga toko, yang lebih tua dengan pakaian hijau, melihat kembali ke pemuda itu dan menghela nafas. Cendekiawan Bai, ini hampir akhir tahun. Mengapa kamu tidak menyimpan perak dan kembali ke rumah? Rumah. Pria muda itu terkekeh, tatapan kosong di matanya yang tampak diwarnai dengan rasa sakit. Sesampainya di lipatan jubahnya, dia mengeluarkan setumpuk perak dan meletakkannya di atas meja. Apa, kamu pikir aku miskin atau apa? Penjaga toko tua itu mengerutkan kening karena ketidakmampuan pemuda itu untuk menerima kebaikan. Terlihat sedikit kesal, dia mengambil perak itu, melemparkan sebotol alkohol ke meja, dan kemudian mengabaikan pemuda itu. Penjaga toko tua itu mengerutkan kening karena ketidakmampuan pemuda itu untuk menerima kebaikan. Terlihat sedikit kesal, dia mengambil perak itu, melemparkan sebotol alkohol ke meja, dan kemudian mengabaikan pemuda itu. Dengan mata agak berkaca-kaca, pria muda itu mengambil kendi alkohol dan kemudian minum lama. Sambil tersenyum bodoh, dan wajahnya memerah karena alkohol, dia bergoyang menuju pintu. Pada titik ini, anak-anak yang bermain-main di penginapan telah memperhatikan pemuda itu, dan mempertimbangkan bagaimana ia tersandung, mulai bercanda menyebutnya seorang pemabuk. Pria muda itu tidak peduli. Pada saat dia berjalan keluar dari kedai minuman, hari sudah gelap dan angin semakin dingin. Dia memandang sekeliling pada cahaya lentera yang berkedip-kedip di jendela-jendela rumah, dan hatinya menjadi semakin gelap. Ketika kegelapan di hatinya menyebar untuk melingkupi matanya, dia tersandung ke arah sebuah kuil tempat dia biasanya tidur. Setelah tiba, dia merosot ke dinding dan terus minum. Satu-satunya suara yang bisa didengarnya adalah rintihan angin, dan gemerisik dedaunan yang sesekali mendarat di atasnya. Pada satu titik, daun mendarat di tangannya, menyoroti bekas luka di sana yang tampak seperti percikan api. Lebih senang, gumamnya, rasa sakit dalam suaranya jelas. Saat ini, satu-satunya hal yang bisa dia pikirkan untuk dilakukan adalah minum, menggunakan Drunken Immortal untuk turun ke dalam kebingungan yang membingungkan. Hanya dengan mabuk, dia bisa melupakan semua rasa sakit dan kebingungan. Pria muda ini adalah Bai Xiaojun. Sekali waktu, dia bahagia dan penuh tawa. Tetapi dengan cara yang sama musim panas akan berubah menjadi musim gugur, hal-hal itu hilang, dan dia telah berubah. Juga hilang adalah rumahnya. Tepat sebelum pingsan, dia telah mendengar ledakan memekakan telinga, dan menyaksikan realem Heavenspan dihancurkan. Kemudian, dia terbangun di tanah yang aneh dan asing untuk menemukan bahwa semua orang dari masa lalunya hilang. Kemudian, dia terbangun di tanah yang aneh dan asing untuk menemukan bahwa semua orang dari masa lalunya hilang. Rumahnya tidak ada lagi. Sekte penangkal sungai, Li Qinghou, Nyonya Merah Debu, Song Junwan, mereka semua pergi. Untungnya, Daoist Heavenspan juga pergi. Namun, fakta itu tidak memberinya sukacita, hanya kesedihan. Lautan kesedihan bersamanya di bagian bawahnya. Dia ingin menghibur, dan faktanya, setelah diteleportasi ke domain abadi ini, dia menghabiskan waktu berbulan-bulan mencari. Dia telah menggunakan segala sesuatu dalam kekuatannya, termasuk semua kekuatan basis kultivasinya, dan semua indera surgawinya. Tetapi satu-satunya hal yang dia temukan, adalah mayat. Satu demi satu, ia melacak orang-orang dari tanah Heavenspan yang telah diteleportasi ke dunia yang tidak dikenal ini. Tak satu pun dari mereka yang mampu bertahan dari proses, dan mencapai tujuan mereka sebagai mayat. Itu seperti mimpi buruk baginya, dan menyebabkan saat menangis di mana ia tidak bisa bertahan lagi. Selama berbulan-bulan mencari, ia telah menemukan mayat yang termasuk pembudidaya Naschen Soul dan bahkan para dewa. Akhirnya, dia tidak berani mencari lagi. Dia takut bahwa suatu hari dia akan menemukan Li Qinghou, Nyonya Merah Debu, Song Junwan atau wajah-wajah akrab lainnya, sebagai mayat. Kematian Bai Hao, rencana Gravekeeper, air mata Du Lingfei, kehancuran dunia, satu mayat demi satu. Akhirnya Bai Xiaochun tidak tahan. Lelah dalam semua arti kata, dia mencapai kota ini, di mana dia berakhir dalam keadaan mabuk. Dia bukan tipe ambisius yang kejam seperti Daoist Heavenspan. Dia adalah Bai Xiaochun, orang sederhana yang ingin bahagia dan hidup selamanya. Jika kalian semua masih hidup, lalu di mana kamu? Katanya, suaranya sedikit serak saat dia perlahan menutup matanya dan pingsan. Langit yang jauh berwarna putih berkabut, dengan awan gelap di atasnya. Perlahan-lahan, matahari naik mengubah awan ungu, dan kemudian merah cerah. Akhirnya, sinar matahari menembus awan, menerangi dunia dalam kerusuhan warna.
Pada sekitar waktu itu, seorang lelaki tua dan seorang pemuda muncul, berjalan melalui gunung berhutan. Pria tua itu mengenakan jubah Daois, dan meskipun ia menjaga basis kultivasinya sebagian besar tersembunyi, dari cara matanya berkilau seperti kilat, jelas bahwa ia berada pada tahap formasi inti. Anak yang berjalan bersamanya adalah seorang kultivator kondensasi Ki belaka. Akhirnya mereka memasuki kota dan mencapai kuil. Di luar pintu masuk, anak muda itu melihat Bai Xiaochun merosot ke dinding. Dia mengerutkan kening. Dunia adalah tempat yang pahit, kata pria tua itu. Mereka yang gagal memahami Dao Agung menjalani hidup mereka seperti serangga. Bayar dia. Sambil menggelengkan kepala, dia membawa anak itu masuk. Beberapa waktu lalu, kuil itu terbakar dan hampir terbakar habis. Itu dalam kondisi yang mengerikan. Tuan, apakah ini tempatnya? Pria tua itu mengangguk. Iya nih. Bertahun-tahun yang lalu, api jatuh dari langit dan mendarat di sini. Benamkan diri Anda di tempat ini, dan Fire Kindling Incantation Anda akan naik ke tingkat berikutnya. Melihat sekeliling reruntuhan kuil, dia menghela nafas. Ini dulunya sebuah kuil bagi Bunda yang abadi. Sebelum Anda mulai bermeditasi, pastikan untuk memberi penghormatan. Bunda abadi, kata anak itu, jelas terkejut. Dia dengan cepat menggenggam tangan dan membungkuk dengan hormat. Kemudian dia memandang tuannya dan bertanya, Tuan, kisah tentang putra abadi dan musuh dari luar adalah benar, bukan? Dan kita bisa melihat musuh dari luar ketika kita melihat ke langit, kan? Yang benar adalah bahwa bocah itu sudah tahu jawaban atas pertanyaannya, tetapi dia masih ingin mendengar Maha Kuasa yang Maha Kuasa, Guru yang Maha Tahu menjelaskan jawabannya. Pada titik ini, percakapan antara Master dan Magang telah mencapai telinga Bai Xiaochun, dan dia perlahan membuka matanya yang muram. Dia mabuk, dan kepalanya berdebar. Saat ini, dia bahkan tidak bisa melihat dengan jelas. Tapi itu tidak menghentikan ingatannya untuk bangkit dan mengisi hatinya dengan rasa sakit dan kebingungan. Dia berpikir tentang bagaimana dia dipaksa untuk bergabung dengan Du Lingfei, dan tentang bagaimana muridnya meninggal tepat di depannya. Dia memikirkan semua plot dan skema yang telah dimainkan, dan bagaimana seluruh dunia telah dihancurkan di depan matanya. Hal-hal yang ia alami adalah hal-hal yang kebanyakan orang dari generasinya tidak pernah bayangkan terjadi. Karena semua itu, dia sekarang merasa bingung, pahit, dan kesakitan. Dia tersesat. Hanya dalam mimpi-mimpinya yang mabuk ia dapat sekali lagi merasa bahagia dan diberkati. Tapi setelah sadar, dan melihat ke langit yang bukan langit Realm Heavenspan, depresi akan mencengkeramnya erat sekali lagi. Setelah berbulan-bulan berkeliaran di dunia yang aneh ini, ia telah mendengar cukup banyak dari penduduk setempat untuk mengetahui bahwa ia berada di tanah abadi. Bahkan manusia di sini tahu legenda indah tentang tempat ini. Yang benar adalah bahwa mereka benar-benar tinggal di atas bunga raksasa. Bunga abadi sangat luas di luar imajinasi, dengan 5 kelopaknya membentuk distrik besar, yang disebut domain abadi. Orang-orang biasanya menyebut bunga itu sebagai Bunda Abadi, yang mereka sembah dengan pengabdian yang saleh. Bahkan kota-kota kecil dan terpencil seperti ini memiliki kuil yang didirikan untuk menghormatinya. Menurut legenda, orang-orang telah hidup di kelopak bunga abadi selama bertahun-tahun untuk dihitung. Bahkan, sudah seperti ini sejak saat kehidupan dimulai di dunia ini. Di antara 5 domain abadi adalah sesuatu yang disebut Laut Abadi. Itu adalah lautan kabut bahwa manusia bahkan tidak bisa mendekati dengan aman. Menurut cerita di kedalaman Laut Abadi, pernah ada 3 patung besar. Orang-orang menyebut patung itu Putra Abadi. Di dalam legenda, ketiga Eternal Sons pernah bertempur secara spektakuler dengan musuh dari Beyond. Dalam pertempuran terakhir, musuh dari luar jatuh tertidur, dan 3 Putra Abadi menjadi patung. Itu adalah kisah yang telah diceritakan di Tanah Abadi selama bertahun-tahun. Seringkali, cerita yang diturunkan dari zaman ke zaman pada akhirnya dilupakan atau diubah. Lebih umum, orang berhenti mempercayai mereka. Namun, kisah 3 putra abadi dan musuh dari Beyond tidak pernah dilupakan. Bahkan manusia fana memiliki keyakinan penuh bahwa cerita itu bukan legenda. Itu benar. Bai Xiaochun menaruh kendi alkohol ke bibirnya dan minum lama. Ketika dia mendengarkan guru dan murid magang berbicara di bait suci, dia melihat ke atas ke langit. Kembali ketika dia pertama kali tiba di dunia ini lebih dari setengah tahun yang lalu, dia terbangun, mendongak dan terkejut. Langit ini tampak sangat berbeda dari langit yang biasa ia gunakan. Sekarang, ketika dia mendengarkan guru berbicara tentang sejarah negeri abadi, dia menatap ke atas ke langit dengan rasa keheranan yang sama. Di setiap sisi langit ini tergantung 5 gunung besar. Di pangkalan salah satu dari 2 set dari 5 gunung adalah masa tanah yang sangat besar, masing-masing sama besarnya dengan salah satu domain abadi. Gunung-gunung dan masa daratan tidak bangkit dari tanah abadi, mereka hanya menggantung di sana, seolah-olah mereka adalah bagian dari surga. Gunung-gunung dan masa daratan tidak bangkit dari tanah abadi, mereka hanya menggantung di sana seolah-olah mereka adalah bagian dari surga. Pegunungan, Land Masses, Bai Xiaochun bergumam. Tidak, itu jelas 2 tangan raksasa. Tangan, raksasa-raksasa. Itu adalah reaksi awalnya berbulan-bulan yang lalu ketika pertama kali melihat ke langit.
Yang benar adalah bahwa bahkan anak-anak di Tanah Abadi tahu sejarah hal-hal seperti itu. Setelah semua, selain dua tangan besar di langit, ada juga wajah. Wajah itu ada jauh di surga, tetapi masih jelas bagi semua orang untuk melihatnya. Mengagumkan, keras dan kejam, dan secara umum, menakutkan. Wajah itu melayang di sana setiap saat di langit di atas Tanah Abadi. Jika memang benar bahwa gunung dan masa daratan benar-benar tangan, seperti yang Bai Xiaochun anggap sejak awal, maka jelaslah untuk menyimpulkan bahwa karena wajah besar itu, pasti ada raksasa besar yang luar biasa tak terduga di kekosongan di luar dari Tanah Abadi. Raksasa itu begitu besar sehingga bahkan setengah dari wajahnya akan cukup besar untuk mengisi sebagian besar langit di atas Tanah Abadi. Dan tangannya tampaknya siap untuk menghancurkan Tanah Abadi menjadi debu. Dan dia, kata pria tua di Bait Suci, adalah musuh dari Bion yang bertarung dengan ketiga putra abadi. Menurut legenda, musuh dari Bion telah menghancurkan langit berbintang, tetapi telah dihentikan di luar Tanah Abadi oleh tiga putra abadi. Ketiga putra itu telah mengorbankan diri mereka dalam kematian untuk menyegel musuh dari Bion dalam keadaan tidur. Cerita-cerita mengatakan bahwa suatu hari di masa depan, raksasa itu akan bangun, membuka matanya, dan mencoba untuk menghancurkan Tanah Abadi. Cerita-cerita mengatakan bahwa suatu hari di masa depan, raksasa itu akan bangun, membuka matanya, dan mencoba untuk menghancurkan Tanah Abadi. Bai Xiaochun minum lagi. Dia telah mendengar cerita ini beberapa kali selama beberapa bulan terakhir, dan setiap kali dia melakukannya, itu membuatnya berpikir tentang mural yang dia lihat di geladak galeon tulang bertahun-tahun yang lalu. Sepertinya seperti cerita yang sama. Orang-orang mengatakan, bahwa setelah ketiga putra abadi menyegel musuh dari luar, fluktuasi destruktif memenuhi dunia. Karena itu, putra-putra abadi membawa semua rakyat mereka ke tubuh mereka sendiri, dan kemudian berubah menjadi tiga patung besar yang berdiri di kedalaman laut abadi. Dikatakan juga bahwa putra abadi menggunakan kekuatan hidup terakhir mereka untuk melahirkan semua makhluk hidup yang menghuni dunia yang dibentuk oleh tubuh mereka. Keturunan mereka menjadi klan kekaisaran. Dan kaisarlah yang memimpin rakyat mereka, menyebarkan pengetahuan tentang dunia, dan memberikan cara kultivasi. Legenda juga berbicara tentang bagaimana, bertahun-tahun kemudian, patung pertama hancur. Orang-orang muncul dari dunia itu dan menjadi orang pertama yang melihat negeri abadi. Ketika mereka melihat hal-hal aneh di langit, mereka tidak sebahagia ketika mereka pertama kali muncul ke tempat terbuka. Namun, di bawah arahan kaisar mereka duduk dan mulai berkembang biak. Saat Bai Xiaochun mendengarkan cerita yang diceritakan di kuil, dia ingin tersenyum, namun tidak bisa. Ini bukan pertama kalinya dia mendengar kisah itu, namun, setiap kali dia melakukannya, itu mengejutkannya. Akhirnya, orang-orang dari dunia itu menciptakan negara yang kuat yang telah ada dari generasi ke generasi hingga saat ini. Itu adalah bangsa kita, dinasti Kaisar Phil, salah satu dari dua dinasti kekaisaran yang ada di Tanah Abadi, dan juga yang paling kuat. Akhirnya, dinasti Kaisar Phil memperhatikan dua patung putra eternal lainnya. Mereka tahu bahwa suatu hari, kedua patung itu akan pecah, dan sekumpulan makhluk hidup di dalamnya akan muncul. Awalnya, dinasti Phil Emperor berniat untuk menyambut orang-orang dari patung lain, dan bergabung dengan mereka untuk melawan musuh besar. Tapi sebelum mereka bisa bersiap dengan benar, patung kedua tiba-tiba hancur. Orang-orang di dalam dipindahkan ke semua jenis lokasi di Tanah Abadi. Tanpa diduga, mereka tidak tertarik melawan musuh besar. Mereka tunduk pada penaklukan, dan pada akhirnya, dinasti Phil Emperor tidak punya pilihan selain pergi berperang. Itu sekitar waktu itu bahwa Archaean muncul dari dalam klan kekaisaran yang baru tiba. Syukurlah, Kaisar Phil sudah berada di tingkat kultivasi yang sama. Untuk mencegah situasi yang mengerikan bagi rakyat mereka akhirnya berdamai. Ketika pria tua itu menghela nafas di kuil, Bai Xiaochun meneguk alkohol, lalu tertawa kecil. Bai Xiaochun bisa melihat kebenaran dengan segera. Dinasti Phil Emperor telah berharap untuk mengendalikan semua Tanah Abadi, tetapi patung putra abadi kedua telah dibuka sebelum mereka berada di tempat untuk melakukannya. Orang-orang dari dalam patung kedua berkumpul kembali dan melawan sampai dinasti Phil Emperor tidak punya pilihan selain menyatakan gencatan senjata. Jelas, kekuatan besar lainnya adalah dinasti Saint Emperor. Awalnya, seharusnya ada 3 dinasti kekaisaran. Kata pria tua itu sambil menghela nafas lagi. Saya tahu, Tuan. Dinasti kekaisaran ketiga seharusnya dinasti Arch Emperor dinasti. Bukankah semua orang mengatakan bahwa patung putra abadi ketiga hancur baru-baru ini? Ketika Bai Xiaochun mendengar kata-kata bocah itu, dia melihat ke bawah kendi alkohol, tangannya gemetar. Sedihnya, patung putra abadi ketiga seharusnya menghasilkan dinasti Arch Emperor. Tapi itu hancur jauh, sangat terlambat. Saat ini, Phil Emperor dinasti pada dasarnya mengendalikan 3 domain abadi. Ada 2 domain abadi yang sebagian besar berada di bawah kendali Saint Emperor City, yang tidak bisa dilakukan oleh dinasti kaisar-kaisar. Satu-satunya hal yang baik untuk orang-orang dinasti kaisar-kaisar saat ini adalah untuk meningkatkan kekuatan dari 2 dinasti kekaisaran lainnya. Bagaimanapun, tujuan akhir dari semuanya adalah untuk berurusan dengan musuh besar dari Bion.
Tentu saja, dinasti Saint Emperor yang suci itu lemah dan tidak berguna. Dinasti Vile Emperor kami adalah kekuatan sejati dari tanah abadi, dan satu-satunya harapan. Pada saat lelaki tua itu sampai pada bagian terakhir pidatonya, suaranya bergema dengan pengabdian dan semangat. Bai Xiaochun berbaring di sana, merosot ke dinding, tangannya gemetar ketika dia mengangkat kendi alkohol dan minum lagi, berharap bahwa dia akan segera mati rasa terhadap kepahitan yang tinggal di hatinya. Kota ini berada di domain abadi ketiga, yang dikendalikan oleh dinasti Kaisar Vile. 5 domain abadi di tanah abadi semuanya kira-kira berukuran sama, masing-masing jauh lebih besar dari Heavenspan Realm. Bahkan, Realm Heavenspan hanya akan dianggap sebagai salah satu dari banyak prefektur yang ada dalam domain abadi yang diberikan. Setiap domain abadi memiliki puluhan prefektur. Di dalam prefektur ada puluhan kabupaten, dan di dalam kabupaten ada ratusan kota dan kota dengan ukuran berbeda-beda. Kota kecil tempat Bai Xiaochun berada adalah tempat yang begitu indah. Di tanah abadi, hubungan antara pembudidaya dan manusia agak berbeda dari di alam Heavenspan. Di sini, para pembudidaya merawat manusia, serta tanah itu sendiri. Setiap wilayah abadi diperintah oleh seorang bidadari, yang bawahannya, para dewa, akan mengawasi prefektur. Tentu saja, para dewa memiliki bawahan juga, para dewa yang menjalankan berbagai daerah. Biasanya, ahli Naschen Sol akan bertanggung jawab atas kota-kota besar, dengan lokasi yang lebih kecil kadang-kadang dijalankan oleh pembudidaya core formation. Tidak setiap surga akan ditunjuk untuk melayani sebagai penguasa wilayah kekal. Sebagai contoh, di dinasti Kaisar Vil, hanya ada 3 surga dengan tanggung jawab seperti itu, sementara segelintir lainnya tetap ditempatkan di kota Kaisar Vile. Dan Vile Emperor sendiri bertanggung jawab atas Vile Emperor City dan area di sekitarnya. Negeri abadi, Bai Xiaochun bergumam. Apakah itu dalam hal ukuran belaka, atau jumlah ahli yang hadir Eternal Lands jauh melampaui Realm Heavenspan? Orang-orang seperti Taoist Heavenspan yang belum menjadi surgawi sejati sama sekali tidak langka. Hanya dengan mencapai alam Mahayana dan menjadi celestial seseorang dapat benar-benar dianggap sebagai ahli yang kuat di tanah abadi. Di atas alam surgawi adalah alam Archaean. Itu adalah tingkat yang menakutkan, dan di seluruh tanah abadi, hanya ada 2 orang seperti itu, 2 kaisar. Dari apa yang Bai Xiaochun tahu, kuasa Archaeans adalah orang-orang di lingkaran besar alam surgawi, atau orang-orang yang gagal untuk benar-benar menjadi Archons. Aku ingin tahu dari mana asal mula hantu tawa menangis itu, dia pikir. Lalu dia menggelengkan kepalanya. Setiap kali pikirannya menyimpang ke hal-hal seperti itu, banyak gambar akan muncul di benaknya. Dia akan melihat teman-teman dan keluarga dari alam Heavenspan, orang-orang yang dia tidak dapat temukan. Selama beberapa bulan pertama pencariannya, mudah untuk melacak aura Realm Heavenspan. Dia telah menemukan mayat orang asing, dan beberapa di antaranya adalah wajah yang dikenalnya. Setiap kali dia gemetar dan melihat ke langit, jantungnya berdetak kesedihan. Selama beberapa bulan pertama pencariannya, mudah untuk melacak aura Realm Heavenspan. Dia telah menemukan mayat orang asing, dan beberapa di antaranya adalah wajah yang dikenalnya. Setiap kali dia gemetar dan melihat ke langit, jantungnya berdetak kesedihan. Pada suatu saat, lelaki tua dan bocah itu pindah dari kuil. Ketika mereka melakukannya, bocah itu tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya karena telah memperoleh pencerahan teknik magisnya. Akhirnya, matahari terbenam. Bai Xiaochun masih berbaring di sana di dinding kuil, mabuk seperti biasa. Dia hampir tampak seperti sedang tidur. Biasanya, dia hanya akan meninggalkan tempat ini ketika dia kehabisan alkohol. Kemudian dia akan terhuyung-huyung ke kedai minum untuk membeli lebih banyak, lalu kembali ke kuil, bersandar ke dinding, dan menyaksikan matahari terbit dan terbenam, atau memandangi tangan-tangan aneh dan wajah jahat di langit. Hari-hari berubah menjadi kabur. Bai Xiaochun tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu. Dia memiliki jenggot yang kurus sekarang, dan pakaiannya sangat kotor sehingga mengancam menjadi hitam. Dia tidak lagi memikirkan masa lalu. Tidak mau berurusan dengan rasa sakit, ia memasuki kondisi kekosongan mental yang hampir lengkap. Terkadang daun yang mengering akan mendarat di depannya, dan dia akan menatapnya sepanjang hari. Seolah-olah dengan melihat daun itu, dia bisa melihat semua kebahagiaan, kemarahan, kesedihan, dan sukacita yang telah dialaminya dalam kehidupannya. Satu hal yang dia sukai adalah ketika malam tiba dan, dari tempatnya di kuil, dia bisa melihat cahaya memenuhi kota kecil itu. Masing-masing lampu yang berkelip mewakili keluarga. Dia memandang mereka sampai air matanya mengering. Sedihnya, lampu hatinya sepertinya tidak mungkin menyala untuk hidup. Suatu malam musim gugur, guntur bergemuruh di langit, dan tetesan hujan seukuran kacang mulai turun, hampir sedingin es. Jelas, musim dingin sudah tiba. Suatu malam musim gugur, guntur bergemuruh di langit, dan tetesan hujan seukuran kacang mulai turun, hampir sedingin es. Jelas, musim dingin sudah tiba. Bai Xiaochun menatap malam, dan hujan menyiram wajahnya. Untuk pertama kalinya, dia benar-benar merasa kedinginan.
Namun, itu juga pada saat yang sama bahwa dia melihat ke bawah di punggung tangannya, ke bekas luka berbentuk percikan yang merupakan tempat di mana Bai Hao telah binasa. Ini hangat, dia berkata. Sudah lama sejak dia berbicara lantang, dan perasaan itu aneh. Ketika dia melihat ke bawah ke tangannya, rambutnya yang acak-acakan jatuh menutupi wajahnya, namun, itu tidak bisa menutupi kejut yang membingungkan di matanya. Dia tiba-tiba mulai terengah-engah. Ini hangat. Menggigil, dia mengangkat tangannya sampai tepat di depan hidungnya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, matanya tidak mendung dan redup melainkan bersinar dengan cahaya kejutan yang cerah. Jauh di dalam pandangannya, tekad yang keras kepala tiba-tiba muncul untuk hidup. Ini hangat, serunya dengan suara gemetar. Tidak dapat menghentikan tangannya untuk gemetar, dia mengirim indera surgawi ke dalamnya, dan secara khusus, tanda berbentuk percikan di atasnya. Dia telah melakukan ini pada banyak kesempatan sebelumnya, tetapi akal surgawinya tidak pernah mendeteksi apapun secara khusus. Tapi sekarang berhasil. Tiba-tiba, matanya yang kering mulai dipenuhi dengan air mata. Lebih senang kamu belum mati. Tiba-tiba, kegilaan gila muncul di dalam dirinya. Di atas, guntur jatuh, tapi rasanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang terjadi di dalam pikiran dan hatinya. Dia bisa merasakan aura Bai Hao. Jauh di dalam tanda di tangannya, dia bisa merasakan Bai Hao sebagai jiwa yang sangat lemah. Dia serapuh lilin berkedip-kedip di angin. Namun, dalam kelemahan itu, ia menunjukkan penolakan yang gigih untuk dihancurkan. Sayangnya, itu akan bertahun-tahun sebelum dia berhasil tumbuh kuat dan pulih. Sambil bergetar secara fisik, Bai Xiaochun meraih satu tangan dengan yang lain dan kemudian mendorong mereka berdua ke dadanya. Mempertimbangkan rambutnya yang tidak terawat dan janggutnya yang berantakan, dia terlihat sangat mirip pengemis miskin yang baru saja menemukan permata yang paling berharga. Saat hujan turun padanya, itu untuk pertama kalinya sejak dia tiba di tanah abadi, dia tersenyum. Lebih senang. Dia bergumam dalam kegembiraan. Dia tersenyum sama bersemangatnya seperti seorang anak kecil, senyum yang sering muncul di alam Heavenspan, tetapi setelah semua yang dia alami, telah menjadi langka seperti permata. Dalam keadaan putus asa, fluktuasi jiwa Bai Hao menjadi sesuatu seperti lentera yang menyala di malam yang gelap. Terlepas dari betapa basah dan dinginnya malam itu, Bai Xiaochun merasa hangat. Kembali di Willlands, guru dan murid telah saling bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup ketika mereka menjalankan toko kecil peningkatan semangat mereka, dan itu adalah ingatan yang tiba-tiba membuat Bai Xiaochun sadar. Itu hampir seperti matahari terbit dari cakrawala. Dia melihat kembali ke tangannya, dan tiba-tiba bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi. Karena itu, ia memeriksa bekas luka di tangannya berulang kali untuk memastikan. Akhirnya, dia menghela nafas panjang. Bai Hao pasti tidak mati. Atau mungkin lebih tepat untuk mengatakan bahwa jiwanya belum sepenuhnya bubar. Mungkin itu adalah sesuatu yang dilakukan Gravekeeper, atau mungkin itu tekad Bai Hao sendiri. Either way, dia entah bagaimana selamat sebagai jiwa yang berurai. Bai Xiaochun telah mengulurkan tangan untuk mencoba meraih Bai Hao, hanya untuk memiliki percikan kecil jatuh ke punggung tangannya. Dan percikan itu adalah jiwa yang tidak sempurna. Itu sangat lemah sehingga sepertinya bisa menghilang kapan saja. Namun di sanalah bekas luka itu ada. Karena serangkaian peristiwa bencana yang telah berakhir dengan penghancuran alam Heavenspan, Bai Xiaochun tidak pernah merasakan fluktuasi jiwa yang begitu lemah. Tetapi sekarang, di kota kecil ini, di saat keputusasaannya yang tenang, ketika dia duduk di sana menyaksikan matahari terbit dan terbenam, tiba-tiba dia merasakan sesuatu di bekas tangannya. Kamu masih bersamaku, gumamnya. Sedikit rasa sakit dan kepahitan bisa terlihat dalam senyumnya ketika dia mengangkat kendi alkoholnya untuk minum lagi. Itu hampir kosong. Drunken Immortal ini bagus, Hauer. Menggosok pelipisnya yang sakit, dia mulai menuju kedai minuman lagi. Ketika dia berjalan, berbicara pada dirinya sendiri dan minum, orang-orang lain di jalan akan menatapnya dengan ekspresi aneh, dan bergegas untuk keluar dari jalannya. Cendekiawan Bai gila. Dia mulai berbicara pada dirinya sendiri. Siapa orang Bai Hao ini? Asistennya atau apa? Kamu tidak bisa tidak merasa kasihan padanya. Bai Xiaochun mengabaikan semua penduduk kota yang menunjuk dan berbisik tentang dia. Sebelumnya, dia sendirian di dunia, tapi sekarang, dia memiliki Bai Hao untuk menemaninya. Sehari penuh dihabiskan untuk minum dan berbicara dengan muridnya, sampai akhirnya dia terhuyung-huyung kembali ke kuil dan bersandar pada dinding yang runtuh. Di sana, dia menatap kosong ke langit lagi. Fluktuasi jiwa Bai Hao seperti lampu di malam yang gelap mengusir cahaya ke dunia. Sebelumnya, Bai Xiaochun tidak mau mempertimbangkan apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi sekarang, ia mulai merenungkan hal itu. Lebih senang, menurutmu apa yang harus dilakukan guru? Mungkin aku harus mencari orang-orang dari alam Heavenspan. Tapi, aku sudah melihat. Dari saat saya bangun, saya mulai mencari. Yang saya temukan adalah mayat. Lebih senang, apakah kamu ingat Bei Han Lai? Oh benar, kamu tidak pernah bertemu dengannya. Yah, aku menemukan mayatnya. Bai Xiaochun menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Kemudian dia minum lagi. Aku tidak ingin terus mencari.
Tapi apalagi yang harus saya lakukan di dunia yang aneh dan tidak dikenal ini? Saya berharap kamu bisa bangun. Anda pasti akan memiliki beberapa ide hebat. Kamu selalu melakukan. Bai Xiaochun menghela nafas dan menatap matahari yang terbenam, dan cahaya kuning yang dikeluarkannya melintasi langit. Hampir gelap ketika dia memutuskan bahwa dia membutuhkan lebih banyak alkohol. Seperti biasa, dia merangkak berdiri dan menuju kedai minuman, di mana dia mendapatkan kendi lain. Pada saat dia kembali ke kegelapan, dia sudah mabuk lagi. Ah, kehidupan yang mabuk. Itulah cara untuk menjadi bahagia. Dia melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa dengan sungguh-sungguh, lalu tiba-tiba mulai menangis. Pada saat dia terhuyung-huyung kembali ke kuil, dia sudah kehabisan energi, dan tumbang pertama-tama ke tanah. Gelasnya berguling ke samping, menumpahkan sedikit alkohol. Ada beberapa lampu yang menyala di dalam kota kecil itu, tetapi tidak ada satupun yang cukup kuat untuk menerangi reruntuhan kuil. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan apakah gemerisik dedaunan layu yang bertiup di udara, atau bisikan hutan bambu di sekitar desa, semuanya terdengar sangat sunyi. Malam semakin gelap dan angin bertiup kencang. Akhirnya, satu tiupan angin kencang mendorong toples alkohol yang kosong. Itu berguling ke samping dan turun ke parit terdekat, di mana satu kaki tiba-tiba turun ke atasnya, menghancurkannya ke dalam lumpur. Pemabuk itu akan meminum dirinya sendiri sampai mati cepat atau lambat. Kau tahu, dia pasti sangat kaya. Pikirkan tentang itu. Dia sudah minum selama berbulan-bulan, tetapi masih memiliki uang untuk dibelanjakan. Kami sebenarnya melakukan hal yang baik di sini. Uangnya akan jauh lebih baik di kantong kami daripada menghabiskannya, minum sampai mati. Mari kita suruh dia pergi lebih awal untuk bersatu kembali dengan keluarganya yang sudah mati. 3 lokal muncul dari hutan bambu di dekatnya, bercanda dengan rakus di antara mereka sendiri ketika mereka berjalan ke kuil. Kami sebenarnya melakukan hal yang baik di sini. Uangnya akan jauh lebih baik di kantong kami daripada menghabiskannya, minum sampai mati. Mari kita suruh dia pergi lebih awal untuk bersatu kembali dengan keluarganya yang sudah mati. 3 lokal muncul dari hutan bambu di dekatnya, bercanda dengan rakus di antara mereka sendiri ketika mereka berjalan ke kuil. Mereka adalah anggota geng lokal, manusia yang sudah lama memperhatikan Bai Xiaochun. Awalnya, mereka tidak memberinya banyak pemikiran, tetapi ketika mereka menyadari bahwa dia terus membeli Drunken Immortal dan sepertinya tidak pernah kehabisan uang, minat mereka terguncang. Bagi para seperti ini, seorang pemabuk dengan kantong dalam seperti seekor domba gemuk yang menunggu untuk disembelih. Hanya satu dari yang benar-benar mendekati Bai Xiaochun. 2 lainnya mengipasi untuk bertindak sebagai pengintai. Sejauh yang mereka ketahui, salah satu dari mereka bisa sendirian menangani seorang sarjana mabuk. Salah satu berdiri menonton terkekeh dan berkata, cepat dan bunuh dia, Sun Wu. Lalu kita bisa membawa hasil curian ke pavilion Ping dan Renda dan bersenang-senang. Petik 2, yang mereka sebut Sun Wu tidak ragu. Dia berjalan ke tempat Bai Xiaochun berbaring di tanah di luar kuil dan berjongkok di sebelahnya. Semakin cepat kamu mati, cendekia Bai, semakin cepat kamu bisa bereinkarnasi. Aku hanya membantumu di sini. Dengan itu, dia meraih lipatan jubahnya dan mengeluarkan belati, yang dia tempatkan tepat di atas hati Bai Xiaochun. Karena kehidupan kejahatan yang mereka jalani, ketiga ini telah melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh kebanyakan orang biasa. Mereka telah mengambil nyawa di masa lalu, dan meskipun mereka tidak bisa dianggap sangat kuat atau berbahaya, mereka ganas dan tanpa ampun ke intinya. Mereka bahkan tidak pernah mempertimbangkan untuk menyelamatkan nyawa Bai Xiaochun. Dia adalah orang luar, jadi jika dia mati, tidak ada yang akan terlalu peduli. Di sisi lain, jika mereka merampoknya tetapi membiarkannya hidup-hidup, dan dia melaporkan pencurian itu ke pihak berwenang, itu bisa menyebabkan mereka sakit kepala. Cahaya bulan menangkap belati, menyebabkannya berkilau dengan cara yang menyeramkan. Sun Wu tersenyum dingin, tetapi kemudian menyadari bahwa mengingat cendekiawan itu mungkin terbangun dari rasa sakit, dia meraih ke bawah dan menjepit tangannya ke mulut. Dia telah membunuh orang dengan cara ini sebelumnya. Namun, sesuatu yang berbeda terjadi kali ini. Ketika dia mencoba untuk menusukkan pisau ke dada Bai Xiaochun, rasanya seperti dia telah menamparkan lempengan logam. Dia mendorong lebih keras, tapi kemudian mendengus kaget dan sakit saat belati itu patah setengah. Dia telah membunuh orang dengan cara ini sebelumnya. Namun, sesuatu yang berbeda terjadi kali ini. Ketika dia mencoba untuk menusukkan pisau ke dada Bai Xiaochun, rasanya seperti dia telah menamparkan lempengan logam. Dia mendorong lebih keras, tapi kemudian mendengus kaget dan sakit saat belati itu patah setengah. Yang mengejutkan Sun Wu, telunjuknya dipotong oleh belati yang rusak dan mulai berdarah. Terlalu gelap bagi para lain untuk melihat apa yang terjadi, jadi salah satu dari mereka berseru, cepatlah, Sun Wu. Apa yang sedang kamu lakukan? Sun Wu menarik napas dalam-dalam. Dia melihat belati yang pecah, dan kemudian Bai Xiaochun yang sedang tidur, yang berbau alkohol. Dengan anggapan bahwa itu adalah masalah dengan belati, dia meminjam pedang dari salah satu rekannya dan kemudian menebasnya ke leher Bai Xiaochun.
Suara retak terdengar, dan Sun Wu menjerit dan terhuyung mundur, lengannya bergetar begitu keras sehingga khawatir tulang-tulangnya akan patah. Dia bahkan kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah, sisa-sisa pedang yang tersebar di sekelilingnya. Sementara itu, Bai Xiaochun mendengkur sekeras sebelumnya, dan tidak bereaksi sama sekali. Baginya, belati dan pedang itu terasa seperti lebih dari sekadar nyamuk yang mendarat di tubuhnya. Sun Wu dan teman-temannya segera berkeringat deras, dan mata mereka melebar seakan melihat hantu. Bagaimana ini mungkin? Angin dingin tidak berbeda dari biasanya. Namun, ketika meniup ketiga yang menggigil, mereka basah oleh keringat. Abadi, Sun Wu berseru. Dia benar-benar abadi. Pikiran bahwa dia telah memukul abadi membuat Sun Wu merasa ingin menangis. Bahkan, dia yakin hidupnya akan segera berakhir. Jadi bagaimana kalau dia abadi? Kata salah satu lainnya, aku melihat makhluk abadi beberapa tahun yang lalu, dan dia dihancurkan seperti babi. Either way, dia dengan cepat mengeluarkan kapak dan mengarahkannya ke kepala Bai Xiaochun. Jika dia seorang yang abadi, kita sudah mati, jadi sebaiknya kita bangkrut. Sambil melolong, itu mengayunkan kapak itu dengan sekuat tenaga. Ketika menabrak, suara retak bisa terdengar ketika gagang kapak hancur berkeping-keping. Adapun pisau kapak itu mungkin juga menabrak batu, dan itu berubah menjadi cahaya kabur yang mendesing kembali dan tertanam ke dalam wajah itu. Sebelum darah bahkan bisa menetes dari luka itu terhuyung mundur, dan kemudian jatuh ke punggungnya, mati. Sun Wu dan lainnya takut keluar dari pikiran mereka. Berteriak, mereka berbalik untuk melarikan diri. Ketakutan, mereka tidak berani tinggal di kota untuk 1 malam lagi. Setelah mencuri beberapa kuda, mereka pergi ke malam. Kembali di kuil, angin dingin bertiup di atas mayat dengan kepala kapak tertanam di wajahnya. Akhirnya, darah dari luka menggenang di sekitar tubuh yang tidak bergerak. Beberapa waktu berlalu, dan Bai Xiaochun berhasil membuka matanya. Dia memandang hutan bambu, dan mayat itu tergeletak di sebelahnya, dan kemudian berjuang untuk berdiri. Kesal karena terbangun karena kelaparan, dia tersandung ke kedai minuman untuk membeli alkohol lagi. Setelah kembali, dia merosot ke dinding, tidak menyadari pakaian dan rambutnya yang kotor saat dia mulai minum lagi. Tak lama kemudian, alkohol memungkinkannya untuk bersenang-senang, dan melupakan kenangan menyakitkan dan pahit. Saat dia minum, langit berubah gelap. Segera tanda-tanda fajar bisa dilihat di cakrawala, dan kegelapan bertinta mulai mundur. Pada titik itulah ekspresi Bai Xiaochun berkedip dengan tidak percaya. Sambil mengarahkan matanya untuk fokus, dia memandang hutan bambu yang tidak terlalu jauh, dan tiba-tiba mulai bergetar. Bahkan, tangannya mulai gemetaran begitu keras sehingga dia menjatuhkan teko alkohol. Di sana, melangkah keluar dari bambu, ada seorang pria jangkung yang mengenakan jubah hitam. Dia hampir tampak menyatu dengan malam itu, terbungkus energi jahat, hantu yang mengubah kuil dan sekitarnya menjadi neraka dunia bawah. Pria itu berjalan ke Bai Xiaochun, menjulang di atasnya, dan kemudian mendesah penyesalan. Ketika dia berbicara, suaranya terdengar sangat kuno. Masih ada di dalam kendi itu. Bagi Dong, kakak besar raksasa hantu, Bai Xiaochun bisa melakukan sedikit lebih dari menatap kosong pada pria jangkung berkulit hitam ini. Benar saja, dia tidak lain adalah Giant Ghost King. Ini adalah teman hidup pertama yang Bai Xiaochun temui setelah tiba di tanah abadi. Dia tampak jauh lebih tua daripada yang dia miliki di alam Heavenspan. Dia memiliki bekas luka di wajahnya, jelas, dia telah mengalami banyak cobaan dalam lebih dari setengah tahun sejak dia dipindahkan ke tanah abadi. Terlihat sangat lelah, dia duduk di sebelah Bai Xiaochun. Setelah bersandar di dinding kuil, dia mengulurkan tangan, meraih kendi alkohol, dan mengambil tegukan panjang dan keras. Bai Xiaochun tiba-tiba melompat berdiri dan mengirim akal surgawi keluar ke daerah itu. Jangan repot-repot, kata Raja Hantu Raksasa, bahkan tidak peduli untuk melihat ke belakang. Aku tidak tahu di mana Zimo, atau siapapun. Satu-satunya orang di sini, adalah aku. Dengan itu, dia terus minum. Bai Xiaochun tiba-tiba sepertinya kehilangan kekuatan untuk tetap berdiri. Dia menjatuhkan diri ke tanah, mengambil tabung alkohol kembali dari Raja Hantu Raksasa, dan minum. Namun, itu kosong. Dia menggoyangkannya sedikit demi sedikit untuk mendapatkan tetes terakhir atau 2, dan kemudian melemparkannya ke samping. Raja Hantu Raksasa tidak mengatakan apa-apa. Bagaimana Anda menemukan saya? Tanya Bai Xiaochun, suaranya serak. Raja Hantu Raksasa menghasilkan kendi alkohol dari tasnya, mengambil minum panjang, lalu melemparkannya ke Bai Xiaochun. Dengan mencari setengah tahun, pada saat dunia runtuh, Bai Xiaochun telah terluka parah karena pertarungannya dengan Daoist Heavenspan, dan dengan demikian kehilangan kesadaran setelah diteleportasi. Namun, Raja Hantu Raksasa tidak kehilangan kesadaran. Dia telah berada di sana untuk menyaksikan Bai Xiaochun dibawa pergi ke domain abadi ketiga di dinasti Kaisar Vile, sama seperti dia. Dia telah memulai pencariannya segera. Sama seperti Bai Xiaochun, dia telah menemukan begitu banyak mayat sehingga dia akhirnya mulai tenggelam dalam kepahitan dan kesedihan. Namun, ia telah berpegang teguh pada keyakinannya bahwa Bai Xiaochun masih hidup.
Dia telah memulai pencariannya segera. Sama seperti Bai Xiaochun, dia telah menemukan begitu banyak mayat sehingga dia akhirnya mulai tenggelam dalam kepahitan dan kesedihan. Namun, ia telah berpegang teguh pada keyakinannya, bahwa Bai Xiaochun masih hidup. Iman itu mendorongnya melalui berbulan-bulan sampai hari ini, ketika ia akhirnya menemukan Bai Xiaochun, yang terbuang di luar kuil. Yang benar adalah bahwa Raja Hantu Raksasa berada dalam kondisi yang sama buruknya dengan Bai Xiaochun. Setelah perang di Willens, dunia telah hancur, dan putrinya hilang. Dia pernah menjadi Raja Surgawi yang perkasa di dinasti Ark Emperor, tetapi sekarang, semuanya telah berubah. Istri yang diambilnya di Giant Ghost City juga tidak ditemukan. Dan dengan demikian, jantung Raja Hantu Raksasa yang perkasa akhirnya menjadi gelap. Orang-orang yang pernah dikuasainya, dan kejayaannya sebelumnya, hilang dalam sekejap mata. Mereka adalah masa lalu. Di sini dia, sendirian di tanah abadi mulai dari awal lagi. Mempertimbangkan berapa usianya sekarang, gagasan untuk kembali ke titik awal membuatnya menghela nafas pahit. Baru ketika hal-hal yang tampaknya mencapai titik terendah, ia menyadari bahwa alkohol di tanah abadi adalah hal yang luar biasa. Alkohol ini bisa membuat manusia mabuk dan juga bisa mabuk abadi. Bai Xiaochun minum, lalu menatap ke kejauhan sejenak. Akhirnya dia berkata, apakah kamu melihat? Yakin bahwa Raja Hantu Raksasa akan tahu apa yang dia bicarakan, dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Sesaat berlalu, dan kemudian Raja Hantu Raksasa menjawab, apakah aku melihat orang lain hidup? Kaulah satu-satunya yang saya temui sejauh ini. Namun, saya yakin bahwa meskipun banyak orang meninggal dalam teleportasi, ada beberapa yang selamat. Saya melihat banyak dari mereka terbang di langit berbintang. Sesaat berlalu, dan kemudian Raja Hantu Raksasa menjawab, apakah aku melihat orang lain hidup? Kaulah satu-satunya yang saya temui sejauh ini. Namun, saya yakin bahwa meskipun banyak orang meninggal dalam teleportasi, ada beberapa yang selamat. Saya melihat banyak dari mereka terbang di langit berbintang. Bai Xiaochun menatap diam-diam ke langit malam. Saat dia melakukannya, ada orang lain di wilayah abadi lainnya di negeri abadi yang melakukan hal yang sama. Mereka berada di domain yang berbeda, benua berbeda, kabupaten berbeda. Beberapa ada di kota, dan yang lain di hutan belantara. Tetapi mereka semua memiliki darah dari tanah Heavenspan di pembuluh darah mereka, dan mereka semua memandang ke langit malam yang tidak dikenal. Mereka seperti banyak bintang, berkelap-kelip dengan keinginan mereka sendiri, tidak mau pasrah pada nasib. Li Qinghou, Stream Spirit Patriarch, Tuan Dewa Diviner, Su Baochai, Zhou Zimo, Song Junwan, Bruiser juga ada di luar sana. Karena kegilaan yang ditimbulkan Bai Xiaochun, dia lupa tentang Bruiser pada saat-saat terakhir yang penuh pertempuran. Setelah diteleportasi ke tanah abadi, Bruiser mendapati dirinya berada di antara orang asing, dan takut. Dia tidak bisa merasakan aura Bai Xiaochun, tapi dia bisa merasakan beberapa fluktuasi yang akrab. Dan setelah mencari waktu, ia menemukan Song Junwan. Saat itulah dia menyadari bahwa fluktuasi yang akrab tidak datang dari Song Junwan, tetapi dari dalam perutnya. Darahnya akrab, tetapi auranya tidak. Bruiser tidak mengerti. Namun, ketika dia melihat senyum Song Junwan yang berseri-seri, dia tahu bahwa dia harus melindunginya, dan melindungi aura di dalam dirinya. Bruiser tahu bahwa cepat atau lambat, dia akan menemukan wajah yang familiar itu, yang ingin dia lihat di negeri asing ini. Keesokan harinya, mayat itu hilang, yang telah mencuri kuda dan menghilang ke dalam malam tidak akan pernah lagi terlihat di dunia. Meskipun Bai Xiaochun tidak peduli dengan mereka, Raja Hantu Raksasa ingin memastikan tidak ada jalan keluar. Meskipun orang-orang di kota semuanya manusia, dia masih tidak ingin mengambil risiko penyebaran kata yang dapat menyebabkan masalah. Geng di kota kehilangan 3 anggota, dan meskipun mereka menyelidiki masalah ini, mereka tidak menemukan bukti apapun tentang apa yang terjadi, dan dengan cepat melupakan masalah itu. Adapun Bai Xiaochun, ia melanjutkan rutinitasnya yang biasa. Namun, sekarang dia tidak minum sendirian. Setiap kali dia pergi ke kedai minuman, dia ditemani oleh seorang lelaki tua. Pria itu tinggi dan tampan. Meskipun dia sudah tua, dia perkasa dan heroik, dan membuat kontras dengan Bai Xiaochun yang ramping dan adil. Bahkan, tubuhnya yang kekar, bekas luka di wajahnya, dan keseluruhan penampilannya yang gagah membuatnya cukup menarik bagi banyak wanita di kota. Akhirnya, sebulan berlalu. Raja Hantu Raksasa tidak pernah mencoba memaksa Bai Xiaochun untuk bersorak. Mereka berdua menghabiskan hari-hari mereka minum, dan malam mereka bermimpi-mimpi mabuk. Mereka banyak bicara. Raja Hantu Raksasa mengingat kembali kejayaan masa lalunya, dan membual tentang betapa luar biasanya dia. Dia bahkan berbicara tentang berapa banyak wanita bangsawan muda yang merangkak ke tempat tidur bersamanya selama bertahun-tahun. Akhirnya, Bai Xiaochun mulai bosan dengan cerita seperti itu, dan mulai memberikan beberapa komentar sarkastik di sana-sini. Pada satu titik, dia menguap dan berkata, "Hei, ingat wanita itu dari satu klan. Saya lupa klan mana itu. Apakah Anda lupa siapa yang menyuruh saya untuk menjemputnya, dan kemudian menjadikan saya kambing hitam dalam semuanya?
Anda cabul tua. Tidak ada seorang pun di Willlands yang menemukan kebenaran. Meskipun dia tidak banyak bicara seperti Raja Hantu Raksasa, setiap kali dia mengatakan sesuatu yang sarkastik, itu akan mengejutkan pria itu. Setelah beberapa saat berlalu, Raja Hantu Raksasa kemudian dengan marah menggunakan untuk mengingatkan Bai Xiaochun siapa dia. Meraih tabung alkohol dari tangan Bai Xiaochun, dia memelototinya dan menggeram, dengar, bodoh, aku ayah mertuamu. Kamu pikir aku tidak tahu tentang kamu dan Zimo? Jika bukan karena saya diam-diam bermain mak comblang, itu tidak akan pernah terjadi. Mendengus dingin, dia menenggak alkohol. Setelah mendengar nama Zhou Zimo, Bai Xiaochun menghela nafas dengan sedih. Ketika Raja Hantu Raksasa melihat itu, dia merasa agak buruk. Sambil mendesah, dia berkata, "Hei, Xiaochun. Apakah Anda tahu mengapa Kaisar Agung tidak pernah memiliki banyak anak?" Agak terkejut, Bai Xiaochun memandang Raja Hantu Raksasa. Hanya sedikit orang yang tahu kebenaran, tetapi sebagai Raja Surgawi, saya tahu banyak hal yang tidak diketahui orang biasa. Anda lihat orang-orang yang mengolah teknik Forever Life Forever memiliki energi pria jauh lebih kuat daripada pembudidaya biasa. Karena itu, tidak mungkin bagi mereka untuk membuat wanita hamil-hamil. Dan bahkan jika mereka membuat seorang pembudidaya perempuan hamil akan membutuhkan waktu puluhan tahun atau lebih untuk energi maskulin yang menyebabkan bayi terbentuk. Ini adalah pertama kalinya Bai Xiaochun mendengar hal seperti ini, dan meskipun dia sedikit terkejut, dia sebenarnya tidak merasa sangat mengejutkan. Saat dia minum lagi, Raja Hantu Raksasa melanjutkan ke topik pembicaraan lain. Tak lama, Bai Xiaochun diam dan tertekan seperti sebelumnya. Raja Hantu Raksasa menghela nafas, dan jauh di dalam matanya, adalah mungkin untuk melihat kilatan kekhawatiran. Dia tahu bahwa Bai Xiaochun telah menderita pukulan yang jauh lebih besar daripada dia. Selanjutnya, ketika sampai pada berapa tahun mereka berdua hidup, Raja Hantu Raksasa benar-benar dihitung sebagai orang tua dibandingkan dengan Bai Xiaochun. Namun, dia tidak berharap untuk segera menyalakan api di hati Bai Xiaochun. Dia ingin membantunya pulih perlahan. Dan faktanya, sebulan kemudian, sudah mungkin untuk melihat bahwa Bai Xiaochun berbeda dari sebelumnya. Dia berbicara sedikit lebih banyak dan akan lebih sering tersenyum. Setengah bulan lagi berlalu. Para pelanggan tetap di kedai minuman itu sekarang digunakan untuk Bai Xiaochun dan lelaki tua itu datang untuk membeli alkohol. Selain itu, pria tua itu sangat berbeda dari Bai Xiaochun. Dia suka berbicara, dan tak lama orang-orang merasa nyaman di sekitarnya. Beberapa orang bahkan memperhatikan bahwa lelaki tua itu menyebut dirinya sebagai ayah mertua cendekia Bai. Akhirnya, orang-orang di kedai minuman membentuk versi mereka sendiri tentang latar belakang Bai Xiaochun. Jadi, istri cendekia Bai meninggal. Istrinya sendiri. Tidak heran dia begitu tenggelam dalam kesedihan. Sekarang mereka berdua mengandalkan satu sama lain untuk bertahan hidup. Anda harus mengakui, dunia adalah tempat yang gila sekarang. Sebagian besar orang di kedai akan menghela nafas dengan sedih mendengar cerita itu. Bai Xiaochun dan Raja Hantu Raksasa mulai berdebat lebih sering seiring berjalannya waktu. Suatu malam di kuil, ketika Raja Hantu Raksasa bersandar di dinding, menenggak alkohol, dia memandang Bai Xiaochun dan berkata, "Xiaochun, aku bilang, tidak ada bunga di langit, hanya wajah jelek itu. Kami kehabisan alkohol, dapatkan lebih banyak." Bai Xiaochun mengerutkan kening karena lamunannya terganggu. Melotot, dia melemparkan kendi itu ke Raja Hantu Raksasa. "Kamu pergi," katanya. Raja Hantu Raksasa duduk tegak dan berteriak, "Bai Xiaochun. Jangan pikir aku sudah lupa bagaimana kamu menamparku dan menculikku. Kami tidak pernah menyelesaikan hutang itu. Yang saya ingin Anda lakukan adalah pergi minum, tapi Anda punya sejuta alasan. Jangan lupa bahwa aku ayah mertuamu." Setelah mendengar Raja Hantu Raksasa menyebut dirinya ayah mertua, selama lebih dari sebulan, Bai Xiaochun merasa seperti telinganya akan rontok. Melirik nakal dari sudut matanya, dia berkata, "Oh yeah, well, aku leluhur-leluhur." Setelah mendengar Raja Hantu Raksasa menyebut dirinya ayah mertua, selama lebih dari sebulan, Bai Xiaochun merasa seperti telinganya akan rontok. Melirik nakal dari sudut matanya, dia berkata, "Oh yeah, well, aku leluhur-leluhur." Kata-kata Bai Xiaochun tampaknya benar-benar mengejutkan Raja Hantu Raksasa, dan dia tidak bisa memikirkan apapun untuk dikatakan. Bahkan saat dia duduk di sana, mata menoleh dalam pikiran, ekspresi Bai Xiaochun berkedip. Kemudian, mereka berdua melihat ke pintu kuil. Tak lama, suara seorang wanita bisa terdengar dari luar. Tanya Zhou, "Cendekiawan Bai, saya punya kabar baik untuk Anda berdua." Dari cara wanita itu berbicara, ia terdengar sangat bahagia dan bersemangat. Bahkan ketika kata-katanya terus bergema, dia melangkah ke kuil. Baik muda maupun tua, ia mengenakan pakaian bagus, dan diapit oleh beberapa penari. "Yah, jika itu bukan Nyonya Sun," kata Giant Ghost King, matanya berbinar. Mengabaikan Bai Xiaochun, dia bangkit. "Tolong, mari kita bicara di sini." Bai Xiaochun menghela nafas. Raja Hantu Raksasa telah membuat beberapa teman sejak datang ke kota. Bai Xiaochun telah berada di kota jauh lebih lama darinya, namun bahkan tidak akan bisa menebak apa nama wanita ini.
Bai Xiaochun menatap Raja Hantu Raksasa dan wanita yang berdiri di sana ke samping berbicara bolak-balik dan takjub. Di sini ada Raja Hantu Raksasa, dewa setengah mati, Raja Surgawi, bertingkah seperti manusia. Meskipun itu sendiri tidak selalu luar biasa, fakta bahwa ia bahkan tahu bagaimana menghadapi manusia di sisi romantis membuat Bai Xiaochun sebagian besar tidak bisa berkata-kata. Tiba-tiba, Nyonya Sun dengan lembut mendorong Raja Hantu Raksasa menjauh darinya. "Kamu iblis," serunya. Mata berkedip memesona tetapi ekspresi serius, dia melanjutkan, "Minta Zhou, aku serius di sini." Janda Zhang memiliki toko di bagian timur kota. Suaminya meninggal bertahun-tahun yang lalu, dan sejak saat itu mempertahankan kesopanan seorang janda. Dia juga salah satu wanita paling tampan di kota, dan sangat kaya. "Kamu beruntung memiliki wanita seperti itu menyukai kamu, Squire Zhou. Dia meminta saya untuk datang ke sini dan melihat apakah Anda bersedia menikah dengan keluarganya. Jika iya, maka dia akan memberimu 30% tokonya sebagai mas kawinnya." Menanggapi kata-kata Nyonya Sun, rahang Raja Hantu Raksasa terjatuh. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa hal seperti ini akan terjadi padanya di kota kecil seperti ini. Menanggapi kata-kata Nyonya Sun, rahang Raja Hantu Raksasa terjatuh. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa hal seperti ini akan terjadi padanya di kota kecil seperti ini. Bagaimanapun, dia adalah dewa setengah mati. Menikah dengan keluarga seorang janda fana akan sangat memalukan. Namun, kebenarannya adalah bahwa terlepas dari berapa usianya, dia masih tinggi dan tegap, dan juga sangat tampan. Bagi kebanyakan wanita yang lebih tua, dia akan dianggap sangat menarik. Bai Xiaochun juga terpana. Dia memandang Madam Sun, dan kemudian pada Raja Hantu Raksasa, dan meskipun dia masih merasa tertekan, mau tidak mau menamparkan pahanya dan mulai tertawa. "Selamat, ayah mertua," katanya. Tiba-tiba, dia merasakan kesedihan dan kepahitan di dalam dirinya sedikit meleleh. Yang benar adalah bahwa semua pertengkaran dengan Raja Hantu Raksasa perlahan-lahan menyapu es yang menahan hatinya terkunci. Dan sekarang, tawanya menyebabkan retakan itu melebar dan mulai menghilang. Sebaliknya, Raja Hantu Raksasa sangat tertekan oleh kata-kata Bai Xiaochun. Namun, bahkan ketika Bai Xiaochun berdiri di sana sambil tertawa, Nyonya Sun menatapnya dengan mata menyipit. "Oh, cendekia Bai," katanya sambil tersenyum. "Aku senang kamu menyetujui masalah ini. Konyol saya lupa tentang kabar baik untuk Anda." Janda Zhang mengatakan bahwa jika Squire Zhou menerima lamarannya, maka putrinya, yang suaminya baru saja meninggal bulan lalu, dan yang juga sangat cantik, akan menjadi pasangan yang cocok untuk Anda. Jika Anda berdua setuju untuk menikah ke dalam keluarga, dia akan memberi Anda 50% dari toko. Saya kira putrinya pasti baru saja lahir di bawah bintang yang sakit. Suaminya, wabah nyata di desa. Seharusnya, dia mendapatkan apa yang akan datang kepadanya, dan dibuang ke padang belantara untuk dimakan binatang. Jelas, dia tidak seperti pria berpendidikan dan berbudaya seperti Anda, cendekia Bai. Tiba-tiba, tawa Bai Xiaochun memekik terhenti. Kemudian, sesaat kemudian, Raja Hantu Raksasa mulai tertawa. Itulah akhir dari cerita Bai Xiaochun untuk malam hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video Mimin. Selamat malam dan selamat beristirahat, dan sampai jumpa besok.